sedikit banyak udah tahu lah. Mhm. Maksudnya tentang rekrutmen orang, maksudnya tentang rekrutmen itu sendiri gitu. Sebelum corona, ya kan? Sekarang setelah corona pasti akan ada yang beda dong. Walaupun tadi bilang sama, pasti ada yang beda karena menurutku ini kan beberapa, let's say lah di tempat suatu perusahaan punya tenaga berapa, itu kan pasti ada yang dirumahin. Nah, ketika dia perlu tenaga, nah itu tuh gimana tuh gitu. Iya, kalau di tempat saya pastinya kita nggak open recruitment dulu untuk saat ini ya. Ya. Kita juga masih punya source yang kita simpan, istilahnya masih dirumahkan. Yeah. Jadi dirumahkan itu kan statusnya masih employee kita, Pak. Iya, iya, Jadi juga. ya kita harus optimalkan itu dulu. Ketika kita misalnya bisnisnya udah running oke lagi, kita butuh kalau sekarang kan tempat saya udah running lagi, tapi baru 30% karyawan yang bisa kita pekerjakan kembali. Sisanya masih dirumahkan. Belum optimal lah. Belum Maksudnya optimal, belum. status. Jadi nanti kalau ketika bisnis runningnya udah makin oke, ya panggil mereka dulu. Belum open recruitment yang benar-benar dari luar lagi, belum. Oke. Wah, jadi lebih makin ngeri dong fresh graduate dong. Iya sih, tapi mungkin akan ada banyak peluang juga untuk mungkin properti-properti yang baru buka. Iya, Corona buka properti. siapa tahu mau nggak mau kayak udah rencananya dari lama, Iya sih, iya, terus benar. harus buka. Jadi kalau menurut dia sendiri, apa yang perlu fresh graduate untuk zaman sekarang lakukan, atau yang perlu disiapkan, atau yang perlu dia punya supaya dia bisa ikut berkompetisi lah untuk zaman corona ini? Karena kalau menurutku banyak banget tenaga kerja yang sudah berpengalaman, let's say kompeten lah, tapi ya lagi apes aja kayak perusahaannya ini. Itu Kalau gimana sih menurut kalau ngomongin corona ini kan karena unpredictable ya Pak ya, Iya. saya juga nggak berani berstatement? iya berstatement apa-apa. Bukan berarti nanti kamu harus perbanyak koneksimu ya, dalam kondisi biasa juga harus perbanyak koneksi, perbanyak rajin-rajin cari lowongan, sama aja sih Pak menurut saya. Cuman apa yang membedakan kira-kira? Maksudnya dari HR side lah, dari sisinya. Kadang kan ini kalau misalkan dijojorin CV orang-orang yang berpengalaman, terus ada fresh graduate. Kalau aku jadi HR, aku mungkin saja melirik yang berpengalaman dulu, bukan berarti memilih. Nah itu gimana tuh kalau dari ini? Balik ke kebutuhan. Berarti kemungkinan orang yang udah berpengalaman di job itu akan kalah dengan orang yang fresh graduate. Bisa. Karena gini Pak, kendala rekrutmen kan banyak ya. Ya gimana? Salah satunya tuh kompensasi, insentif gaji. Kalau nggak cocok, nggak join. Nggak cocok nih, bener-bener. nggak meet, nggak ketemu. Make sense. Jadi kalau yang kita cari nggak terlalu gimana-gimana ya, fresh graduate doesn't matter gitu loh. Oh iya. Nggak apa-apa orang. Waduh, fresh graduate tenang, masih ada Saya peluang juga kok. dulu fresh graduate Pak, waktu Tapi kan keterima kondisinya kerja. beda. Oh iya benar-benar. Kondisinya beda. Untuk saat ini menurutku tuh kayak, it's different, totally different. Iya kan. Seorang owner perusahaan ambil keputusan pasti beda, HR juga mungkin beda walaupun aku nggak kerja di HR gitu. Maksudnya pasti akan beda gitu. Tapi dengan statement tadi masuk akal juga. Kadang kan orang yang ngerasa berpengalaman terus biasanya dapat salary berapa gitu, terus tiba-tiba ada job vacancy yang salary-nya sekian, mungkin nggak sesuai dengan itu kan, mungkin aja nggak cocok, ya kan, ada kemungkinan. Ada banyak. Iya, tenang. Banyak hal yang kita lihat lah. Fresh grad tenang. Tenang. Asalkan tadi ya harus kompeten dulu dirinya. Iya benar. Yeah. Dan jangan lupakan attitude Pak. Competen without attitude, yes, nothing. Bener ya. Walaupun orang-orang itu setinggi apapun pengalamannya ya. Kembali lagi ke impression loh. Iya sih. Bener. Sekarang ngomong koar-koar, terus kayak saya nggak ada nanya. Oh, saya tuh udah pernah bikin roket gini-gini gitu. Ada yang gitu. Ada berarti gitu ya. Ada aja.
ada aja. Nggak masalah sih, memang dia kompeten. Cuma kadang-kadang kan kayak ya kembali lagi, sesuai nggak nih sama kita, cocok nggak nih sama perusahaan kita. Misalnya kita punya tim yang ternyata kelihatan banget, misalnya kita udah punya tim yang besar, solid, terus kita tahu bagaimana point of view-nya mereka melihat sesuatu. Kita rekrut leader untuk mereka nih misalnya. Leadernya bla 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 yang nggak cocok, kita bisa lihat ini nggak cocok nih. Karena yang tahu environment, behavior perusahaan kan HRD. Salah satunya. Salah satunya kan, iya benar juga. Jadi beban juga dong. Kalau misalkan ternyata ngelolosin orang yang salah. Iya kan jadi masalah ke depannya kan, makanya daripada ngurusin begituan lebih baik dari awal diseleksi Pak. Iya benar sih, benar banget. Oke, jadi berapa lama? Lagi 5 menit? 18. Oke, lagi 5 menit lagi. 5 menit. Ngomongin Keanu aja nih sekarang. Gitu. Tips aja Pak, tips aja ya. Saya ingin berpesan kepada mereka. Ya gimana? Apa yang pengen disampaikan? Tolong kalau belajar dulu cara email yang benar. Ya, ini buat para fresh graduate. Ya. Yes. Email itu terdiri dari penerima. Yes. Ya, penerima kan. Subjek, judul. Kalau misalnya udah ditentuin sama yang ngasih lowongan, tolong ikutin. Iya. Baca karena baik-baik banyak lowongannya gitu ya. Iya, baca baik-baik lowongannya. Terus requirement penting. Kadang-kadang kan memang diisi minimal pengalaman berapa. Cuma kalau emang kamu ngerasa tanpa pengalaman pun kamu bisa, ya nggak apa-apa, lamar aja. Kita let's see lah gitu ya. Yeah. Yang penting foto itu penting. Nomor HP itu penting. Terus apa ya lagi ya? Kemudian ya caranya ngangkat telepon ya sadar diri lah kalau habis ngelamar kan, kalau ada nomor telepon nggak dikenal kan bisa jadi wah aku aja dulu gitu kok. Iya benar. Wih kayaknya nih tempatku ngelamar nih nelpon udah pede. Mungkin HP-nya nomor HP dia udah kesebar di telemarketing itu gitu loh, udah ditawarin kartu kredit. Tapi kayak nggak mungkin. Bisa jadi. Nggak mungkin. Soalnya aku ngebedain loh. Dulu waktu aku belum kerja nggak ada tuh yang nawarin kartu kredit. Nggak ada makanya. Ya kan? Kok bisa gitu ya? Makanya. Nggak pernah ya kan ada. Tidak berpenghasilan Pak. Apa juga dicari Pak. Iya benar. Itu ya tolong itu terus interview. Nah di interview pun attitude ya tolong. Attitude ada loh Pak lagi interview sama saya angkat telepon. Jangan-jangan dia owner Bu. Pakai topeng dia. Nggak, kalau misalnya dia izin penting kan nggak apa-apa. Maksudnya terus kadang-kadang teleponnya di mana gini? Maksudnya lagi di depan saya. Izin gitu Bu? Enggak, bentar ya Bu. Halo ya. Itu saya terpaksa di situ mendengarkan obrolan mereka. Apa posisinya yang dijabat? Even cuma daily worker pun mereka tak bayar gajimu ntar 2 bulan ya kelegedek. Nggak, maksud saya gini loh, saya nggak ngerti, saya nggak mau mengeneralisasi anak-anak zaman sekarang, nggak mau mengeneralisasi. Kita semua nggak mau. Cuma kok saya banyak ya ketemu yang kayak begitu ya Pak ya? Apa yang salah ya? Nggak ngerti. Padahal banyak teknologi banget. Ya kan maksudnya. Caranya jawab, caranya duduk Pak. Gini nggak? So iya banget tuh. Caranya duduk Pak, caranya Kenapa duduk. Ya? Maksudnya apa yang salah? Nggak ngerti. Nanti kita bahas. Semuanya. Kita berapa yang salah. Saya mau cari jurnal dulu, mau meneliti dulu, eksperimen dulu saya. Ya pokoknya segalanya lah, attitude, bahasa, Ini persiapkanlah dengan baik. Oke, dikit nih. Aku yang masih jadi misteri gini. Misalkan nih di lowongan, sebuah lowongan ya. Oh minimal S1. Terus atau enggak minimal pengalaman kerja 3 tahun. Itu apakah benar gitu? Maksudnya apakah harus aku kerja 3 tahun dulu untuk bisa ngelamar di sini atau gimana sih? Walaupun requirement yang lain aku rasa aku akan kita utamakan requirement yang memang sudah kita tentukan. Let's say misalnya contoh gini. Mencari seorang anggaplah programmer. Anggaplah dia HRD di program di software house. Perusahaan. Mencari programmer gitu. Di lowongan itu nih harus S1, harus pengalaman 3 tahun. Dan requirement teknis lainnya. Anggaplah aku pelamar. Aku bisa tuh requirement teknis yang lainnya. Tapi belum 3 tahun. Tapi aku gini, selagi aku kuliah aku pernah ngambil small project, aku tahu tuh requirement teknis, entah bisa A, B, C, D, tapi aku belum officially kerja di 3 tahun itu. Nah tuh gimana tuh?
apakah aku ada kemungkinan Gini. untuk bisa approach lamar itu atau gimana gitu? Ada. Kembali lagi kita pastinya kalau kita cantumin requirement itu kan ada sebabnya ya Pak ya. Memang kita mau mencari yang begitu. Itu yang kita utamakan. Tapi ketika misalnya nanti dalam perjalanannya banyak yang nggak cocok atau apa, rekrutmen tuh kan kadang-kadang panjang sekali ya prosesnya. Apalagi misalnya yang nggak terlalu urgent, kita pasti hati-hati banget milihnya. Terus ada nih pelamar yang mungkin dengan caranya, dengan the way-nya dia bisa menyampaikan semuanya di CV-nya yang bikin saya tertarik. Why not saya panggil? Iya. Terus, Walaupun dia belum 3 tahun kerja iya, misalnya walaupun itu. belum. Berarti ada kemungkinan, maksudnya lamar aja gitu. Iya, lamar aja. Soalnya kan lamar maksudnya statement itu, maksudnya kalimat itu yang kadang-kadang bikin kayak, aduh aku belum 3 tahun kerja, jadi lah lamar gitu loh. Padahal ada aku sih bisa beberapa semua. ya yang kayak gitu. Cuma kalau menurut saya sih, ketika kamu merasa kamu bisa, kalau dicantum ini requirement teknisnya terus kamu bisa, ya lamar-lamar aja. Oke. Aduh, waktunya cepat banget loh, Bu Dia. Cepet banget ya, kayak kurang ya. Iya, kayaknya kurang. Nambah lagi apa gimana nih? Kayak karaoke Ya gitu. udah. Makasih banyak ya, Ibu Dia. Siap. Salam sama suami ya. Kemarin suaminya ada kesini. Kemarin, sekarang di rumah dia ngurus sekarang anak. Ngurus anak ya, switch gantian. Switch. Sama papanya yang nganterin. Sekarang papa saya nganterin. Sukses terus. Sukses terus buat dia, salam sama suami. Sukses, semoga Thank you. lancar terus ya Thank you. project-projectnya. Thank you. Yoi. Thank you. Bye. Bye.